Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 bertemu lagi ya bersama saya. Di semester 2 ini kita akan masih membahas tentang bab-bab yang belum kita pelajari gitu ya. Nah, di bab selanjutnya kita akan belajar tentang segi banyak. Semoga kalian dalam keadaan baik, tetap semangat dan tetap belajar. Kita langsung ya, segi banyak. Jadi anak-anak, apa itu segi banyak? Segi banyak itu ya bisa berarti adalah poligon nama lainnya. Jadi seperti ini, segi banyak itu nama lainnya adalah poligon. Nah, segi banyak itu anak-anak bisa didefinisikan atau bisa diciri-cirikan dengan hal sebagai berikut. Nah, dia itu bangun datar gitu ya, yang tertutup. Maksudnya gimana? Yang dia itu harus nanti ujungnya itu tersaling saling saling apa ya? Saling mengatup ya, saling bertemu, tidak boleh bolong gitu atau terbuka itu tidak boleh. Nah, yang dibatasi oleh ruas garis, yang namanya ruas garis itu yaitu yang garis lurus anak-anak. Tidak boleh melengkung ya, tidak boleh cekung maupun yang apa bergelombang seperti itu. Itu cirinya. Jadi bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, nanti ya saya akan berikan contoh ya. Terus ciri yang kedua adalah banyaknya sisi, dia itu sama dengan banyaknya sudut. Jadi cirinya itu adalah ketika nanti ada bangun gitu ya, dia sudah tertutup, dibatasi oleh ruas garis. Nah, dan sisinya itu jumlahnya sama dengan sudutnya gitu ya. Maka itu pasti segi banyak gitu ya. Nah, contoh segi banyak. Jadi segi banyak itu banyak macam anak-anak. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah segi banyak ini yang seperti ini. Kenapa? Ya, karena dia itu tertutup ya kan, semuanya menyambung ya kan, nggak ada yang terbuka ya kan. Nah, terus dia tuh dibatasi oleh ruas garis yang lurus ya. Ruas garis itu yang lurus seperti ini, tidak boleh melengkung, berkelok-kelok itu ya. Nah, itu. Terus jumlah sisinya itu akan sama dengan jumlah sudutnya. Coba kita hitung jumlah sisinya ya. Satu ya, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 sisi. Nah, berapakah sudutnya? Kita hitung ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti sama. Jadi, ini adalah segi banyak karena dia tertutup. Terus jumlah sudut sama jumlah sisinya itu sama, gitu ya. Tuh, terus contoh lagi, contoh segi banyak yang lainnya. Ini adalah ini. Ini adalah segi 4 gitu ya. Itu boleh dibilang trapesium atau apa. Nah, ini juga segi banyak anak-anak. Kenapa? Tertutup dan terdiri dari sisi dan sudutnya sama gitu ya. Jumlahnya sama. Ini juga semuanya kan ini adalah segi banyak. Karena apa? Tidak ada yang terbuka, tidak ada yang melengkung gitu ya. Tidak ada yang dia itu jumlah sudut sama sisinya itu berbeda, tidak ada. Maka inilah namanya segi banyak. Insya Allah nanti akan mudah anak-anak. Jadi bab ini tuh sangat mudah sebenarnya. Nanti silakan dipelajari gitu ya. Nanti boleh bertanya jika menemui kesulitan. Ini juga segi banyak. Kenapa? Karena jumlah sudut sama sisinya itu sama. Kita hitung ya jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 sisi. Berapakah sudutnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itulah segi banyak. Nah, kalau ada segi banyak, maka ada juga yang bangun yang dia itu bukan segi banyak. Yang seperti apa itu? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini anak-anak. Contoh yang bangun yang bukan segi banyak itu seperti ini. Nah, gini ya. Nih, yang ini. Kenapa ini bukan segi banyak? Padahal kan tertutup tuh. Iya, tertutup, tapi ada melengkungannya gitu ya. Nah, meskipun dia tuh tertutup, tapi ada melengkungan seperti ini, pasti dia bukan segi banyak. Terus yang berikutnya yang ini. Ini adalah bukan segi banyak anak-anak. Kenapa? Loh, dia kan ruas garisnya tertutup, lurus dia, ruas garis lurus. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena ini terbuka ya kan. Ini tidak nyambung gitu ya. Harusnya dia disambungkan. Kenapa tidak disambungkan? Nah, karena tidak disambungkan, maka dia itu bukan segi banyak. Begitu juga dengan yang seperti ini, seperti awan gitu ya. Ada melengkungannya, melengkung juga. Jadi intinya adalah bangun yang dia itu bukan segi banyak itu cara mencirikan adalah dia itu melengkung atau bergelombang anak-anak. Jadi ketika nanti bergelombang seperti ini ya, meskipun dia kecil ya, nanti seperti ini juga pasti dia bukan segi banyak. Meskipun ya saling tertutup, ada ruas garis yang di sana, misalnya yang membatasi. Tapi kalau ada melengkungan satu pun gitu, dia bukan segi banyak. Gimana? Mudah bukan? Insyaallah mudah. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis segi banyak anak.
Jadi segi banyak itu punya jenis gitu ya, banyak banget jenisnya, ada lebih dari satu, yaitu ada dua gitu ya. Nah, jenis-jenis segi banyak berdasarkan panjang sisinya. Jadi segi banyak itu kita melihat sisinya gitu ya. Ada dua jenis segi banyak berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segi banyak yang beraturan, yang dua segi banyak tidak beraturan gitu ya. Ada dua ya, berdasarkan panjang sisinya. Segi banyak itu dibedakan dua macam, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, cirinya gimana segi banyak beraturan itu? Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ya. Jadi anak-anak, segi banyak beraturan itu mempunyai ciri. Gimana cirinya? Nah, semua sisinya sama panjang ya. Sama panjang dia, beraturan gitu ya. Dan semua sudutnya sama besar. Jadi kalau dia itu sudah sisinya sudah sama panjang, dia juga harus sudutnya sama besar gitu ya. Kalau tidak, nanti dia bukan segi banyak beraturan gitu ya. Nah, misalnya sebut saja misalnya segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena dia itu setiap sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar gitu ya. Contoh lagi adalah segi empat atau persegi. Nah, persegi itu juga segi banyak beraturan anak-anak. Kenapa? Karena panjang sisinya itu sama ya kan. Begitu juga dengan sudutnya, semuanya 90 derajat. Nah, jadi segi banyak beraturan itu ada banyak macam. Ada kurang lebihnya adalah segi 5 beraturan gitu ya. Namanya pentagon, terus heksagon yang segi 6 beraturan, terus segi 7 beraturan atau heptagon. Nah, ini itu bisa dilihat dari gambar seperti ini. Nih, saya mempunyai contoh segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan ini gitu ya. Ini mirip seperti ini, Anak. Nah, ini ya. Kenapa ini namanya segi 5 beraturan? Karena dia sudutnya sama besar ini, ya. Sudutnya sama besar. Terus sisinya juga sama panjang. Nah, ini dibalik apapun juga dia akan sama besarnya. Nih, kayak gini kan. Juga akan sama besar, sama panjang juga. Itulah yang dinamakan pentagon. Nanti dipahami ya, anak-anak, insya Allah ini mudah. Habis itu contoh lain segi banyak beraturan adalah heksagon, yaitu segi 6 beraturan. Gambarnya yang gimana itu? Yang seperti ini anak-anak. Nih, heksagon. Nah, ini heksagon. Kenapa? Karena dia segi 6 beraturan. Ini sisinya juga sama panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sudutnya juga sama besar gitu ya. Inilah heksagon, yaitu segi 6 beraturan. Terus heptagon yang segi 7 beraturan seperti ini anak-anak. Nih, gitu ya. Jadi heptagon itu seperti ini, segi 7 beraturan. Ini juga sama saja dengan yang lainnya, heptagon maupun heksagon. Dia 7 beraturan itu karena sudut dan sisinya itu sama besar, sama panjang, dan sudutnya sama besar. Terus contoh yang lain adalah oktagon. Oktagon itu segi berapa anak-anak? Segi 8. Segi 8 beraturan itu adalah seperti ini. Ini kalau digambarkan, kalau diukur maupun dihitung jumlah besar sudutnya itu akan sama. Setiap sudutnya itu akan sama besar. Dan panjang sisinya juga sama panjang. Itulah oktagon, segi 8 beraturan. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya saya mempunyai gambar seperti ini. Ini namanya nonagon. Nonagon itu apa? Yaitu segi 9 beraturan. Jumlah sudutnya itu sama besar kesembilannya, dan setiap sisinya juga sama panjang. Jadi kesembilan sisinya itu sama panjang. Itulah yang dinamakan nonagon. Yang terakhir adalah dekagon. Apa itu dekagon? Yaitu segi 10 beraturan. Sudutnya ke-10 itu sama besar dan panjang sisinya. Setiap ke-10-nya itu juga sama panjang. Itulah dekagon. Nah, jadi anak-anak, segi banyak beraturan itu banyak contohnya ya. Ada beberapa ini. Nanti ketika ada soal, silahkan dicirikan sendiri. Insya Allah itu mudah gitu ya. Itulah segi banyak beraturan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang, tadi kan ada dua ya. Jenis kedua adalah, tadi kan pertama segi banyak beraturan, yang sekarang adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan itu pasti lawannya yang segi banyak beraturan. Nah, ketika segi banyak beraturan tadi adalah setiap sudutnya sama besar, terus setiap sisinya sama panjang, maka lawannya yaitu segi banyak tidak beraturan adalah lawan kebalikannya gitu ya. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya adalah sebagai berikut. Nih, ini adalah sudut siku-siku anak-anak. Kenapa sudut siku-siku
termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena apa? Ini sudutnya beda, ini 90, ini lebih kecil dari 90 juga, terus sisinya juga tidak sama panjang gitu ya. Ini namanya segi banyak tidak beraturan. Begitu juga dengan apa ini? Jajar genjang. Nah, jajar genjang itu juga segi banyak tidak beraturan anak-anak. Kenapa? Karena dia itu sisinya tidak sama besar gitu ya. Sisinya tidak sama panjang. Ini sama dengan ini dengan itu gitu ya. Makanya dia segi banyak tidak beraturan. Begitu juga dengan yang ini, trapesium, segitiga sama kaki, dan seterusnya. Silakan nanti dipahami ya. Nanti kalau ada soal, insya Allah mudah, pasti bisa, dan saya yakin anak-anak mampu mengerjakannya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, karena ini tuh materi yang sangat mudah, insya Allah anak-anak pasti semua bisa. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak, menambah apa ya, kemampuan anak-anak, maka saya mempunyai tugasnya sangat gampang. Nih, tugasnya adalah di buku SPS halaman 94 sampai 95. Yang bilangan ganda saja anak, nomor 1 sampai 10. Silakan dikerjakan sebisa mungkin. Tidak usah buru-buru gitu ya. Silakan dikerjakan di buku halus maupun buku berpeta. Langsung jawabannya saja. Semoga ini membantu belajar anak-anakku belajar di rumah gitu ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di dalam waktu yang dekat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.